Halo Sobat Bahasa dan Sastra, kembali lagi bersama saya Aikin Nama Fazania di Siniar Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan mengulik berbagai isu menarik seputar bahasa, pendidikan, dan kebudayaan. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu peran duta bahasa dalam pendidikan multikultural. Seperti kita tahu, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya dan bahasa. Nah, keberagaman ini tentu perlu dikelola dengan baik agar menjadi kekuatan, bukan hambatan. Disinilah bahasa berperan penting sebagai jembatan komunikasi lintas budaya, khususnya di lingkungan pendidikan. Hari ini, saya sudah bersama dengan narasumber istimewa, yaitu Kak Fariska Delisyah Putri, salah satu mahasiswa Bahasa Inggris Terapan di Sekolah Vokasi UGM. Fariska aktif di berbagai organisasi seperti IASEC dan UKM Panahan UGM, serta pernah menjadi moderator dan pembicara di sejumlah acara nasional maupun internasional. Selain itu, ia juga masuk 10 besar duta bahasa 2025. Dengan pengalaman dan dedikasinya, Kak Fariska hadir untuk berbagi inspirasi seputar bahasa, budaya, dan kepemudaan. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Fariska, apa kabar? Halo Aikina, sejauh ini Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih untuk Kak Fariska sudah hadir bersama kita hari ini yang akan berbagi pandangannya secara langsung nih. Selamat datang ya Kak Fariska. Senang Terima sekali bisa berjumpa di kasih. Siniar Balai Bahasa. Terima kasih atas kesempatannya, teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, kita akan langsung masuk ke materi pembahasan kita hari ini yang berfokus pada peran duta bahasa dan dalam pendidikan multikultural. Sebuah topik yang tentu sangat penting untuk kita dalami bersama ya teman-teman. Nah, sebagai seorang duta bahasa nih tahun 2025 ya Kak, menurut Kak Fariska, sejauh mana sih bahasa mampu menjadi jembatan komunikasi di lingkungan pendidikan yang multikultural? Baik, ini menarik sih menurut saya karena bahasa, khususnya bahasa Indonesia, itu adalah sebagai pintu utama gitu ya dalam kita berkomunikasi sehari-hari gitu ya Ya, Kak ya. Oleh karena itu menurut saya sendiri sebagai mahasiswa juga yang hadir di lingkungan multikultural yang memiliki teman dari berbagai budaya, sebenarnya menurut saya bahasa itu sangat penting gitu ya untuk kita lestarikan gitu ya bahasa Indonesia karena terkadang teman-teman saya ini sering menggunakan bahasa daerahnya gitu ya iya, Kak ya. iya. Jadi ketika kita menggunakan bahasa tentunya itu akan menjadi pintu utama gitu ya untuk kita berdiskusi, untuk kita memberikan opini dan juga untuk menemukan titik temu gitu ya atas sebuah diskusi ataupun percakapan. Jadi itu sangat penting sih Kak menurut saya. Oke, emang bahasa ini penting banget ya dalam menjadi jembatan komunikasi di antara kita di universitas maupun di lingkungan juga. Nah, dalam prakteknya nih kan kadang ada tantangan, ada challenge tersendiri gitu ya. Kira-kira apa saja tantangan yang biasanya muncul ketika bahasa digunakan sebagai alat komunikasi lintas budaya, khususnya di kampus nih Kak? Oke, untuk tantangan sendiri sering saya rasakan adalah terkait ekspresi dan interpretasi Oh iya, makna gitu ya Kak iya ya. iya benar banget. Karena kita kan dari daerah yang berbeda-beda ya Kak ya. Kadang ada kata-kata yang menurut kita baik tapi menurut mereka buruk atau sebaliknya gitu ya. Jadi ketika kita berdiskusi atau berkomunikasi dengan teman-teman lain di perkuliahan, harapannya kita tuh bisa membacalah ekspresi, jadi kita tidak menyalahartikan atau menginterpretasikannya dengan hal-hal lain gitu ya. Iya, Itu sih tantangannya untuk bisa selalu memahami lah alur pembicaraannya seperti iya, itu. karena bahasa kita dan bahasa mereka juga tergantung kayak berbeda gitu ya kak ya. Betul, berbeda tiap daerah gitu ya Kak ya. Iya, benar banget. Kemudian apa sih langkah atau strategi yang bisa dilakukan pelajar seperti kita ini ya kak agar bahasa benar-benar bisa menjadi sarana untuk meningkatkan toleransi dan pemahaman antar budaya? Untuk meningkatkan toleransi ya Kak ya. Seperti yang mungkin tadi sebelumnya saya bilang, kita perlu memahami gitu ya interpretasi dan juga ekspresi dari lawan bicara kita. Menurut saya strategi yang paling dasar adalah kita mempunyai empati gitu ya Kak untuk satu sama lain ketika kita berdiskusi gitu. Jadi kita tidak tersulut gitu ya ketika ada Oke. sesuatu yang ternyata berbeda gitu ya interpretasinya gitu antara bahasa kita dengan bahasa dia gitu. Jadi kita memiliki empati dan juga bawa bahasa Indonesia ini untuk
lakukan selalu ketika kita berdiskusi gitu ya. Kita selalu membawa bahasa Indonesia dan mungkin kita lebih belajar tentang pertukaran budaya gitu ya Kak. Jadi kita memahami budaya, misal saya memahami budaya Kak Aikina, jadi ketika Kak Aikina mengobrol dengan saya juga paham, oh ternyata dari budaya Kak Aikina itu cara yang terbaik untuk menyampaikan makasih misalnya seperti itu. Jadi kita lebih memahami satu sama lain aja ketika kita memahami budaya itu sendiri gitu kan. Artinya kita harus kalem nih juga, paham satu sama Betul, lain gitu ya Kak ya. simpati gitu Iya, kita. bener banget nih teman-teman semuanya. Nah, sebagai Duta Bahasa tahun 2025, apa sih program atau kontribusi yang menurut Kak Fariska ini paling efektif dalam memperkuat pendidikan multikultural di Indonesia? Program yang paling efektif ya Iya, Kak. benar banget. Saya sebagai duta dan juga sebagai mahasiswa itu merasa jika bahasa ini lebih baik kita efektifkan ketika kita berdiskusi ataupun rapat gitu ya Kak. Karena banyak sekali yang saya dapati di perkuliahan itu terkadang bahasa itu tidak digunakan secara maksimal ketika Iya. kita berdiskusi atau menyelesaikan masalah gitu ya. Iya. Terkadang kita menggunakan bahasa kedua ataupun bahasa asing yang mana terlihat mungkin lebih keren gitu. Iya, benar. Nah, mungkin itu sih Kak untuk bisa lebih mendukung untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika kita berdiskusi satu sama lain, ketika kita menyatakan opini dan juga kita belajar bersama lah gitu untuk menggunakan bahasa Indonesia selalu gitu kan. Yang mana mungkin sekitar kita nanti akan terbiasa juga menggunakan bahasa Indonesia karena kita juga menggunakan bahasa Indonesia, kita mengusung gitu ya untuk menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri gitu. Jadi mungkin langkah awal saya gitu ya untuk terus melestarikan bahasa Indonesia ini dan siapa tahu bisa membawanya ke kancah global aja adalah terus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika saya berada di lingkungan kampus, ketika saya berada di lingkungan organisasi maupun ketika saya berada di lingkungan kekeluargaan gitu ya, yang mana emang harus ya Kak kita lestarikan gitu ya. Bukan tidak melestarikan bahasa daerah, tapi akan lebih baik kalau kita ngobrol dengan bahasa Indonesia karena itu bahasa persatuan kita gitu ya. Kita satu sama lainnya paham gitu. Jadi kan kalau bahasa daerah misalnya Kak Aikina pakai bahasa Jawa, saya orang Sumatera kan susah ya Kak ya gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada rapat atau ada kumpulan gitu pakai bahasa Indonesia ya Kak? Betul, seharusnya seperti itu tapi terkadang saya masih aja gitu ya Kak ya, masih aja teman-teman itu menggunakan bahasa keduanya atau menggunakan bahasa asingnya. Tapi harapannya ke depannya bisa lebih baik lagi penggunaan bahasa Indonesianya ketika kita berdiskusi atau di ruang obrol gitu. Semoga ya Kak, dan teman-teman juga bisa nih menerapkan apa yang kata Kak Fariska. Kalau misalnya kalian ada rapat atau kalau misalnya kalian ada pertemuan sama teman-teman kalian bisa mengutamakan bahasa Indonesia. Gitu. Kemudian menurut Kak Fariska nih, gimana sih menjaga identitas budaya lokal supaya tetap eksis di tengah kebutuhan bahasa sebagai jembatan komunikasi global? Oke, untuk menjaga eksistensi kebudayaan lokal, kita sendiri tahu ya Kak, sekarang teknologi sosial media itu sangat berkaitan erat lah dengan kita ya Kak ya. Menurut saya itu bisa menjadi salah satu sarana sih Kak untuk kita tetap menjaga eksistensi budaya Indonesia sendiri dan juga bahasa Indonesia itu sendiri gitu, dengan cara mungkin kita mengkampanyekan bahasa Indonesia, terus juga mungkin kita mengkampanyekan budaya-budaya daerah kita gitu. Tidak hanya di kancah nasional saja gitu. Ketika kita mempromosikan budaya kita menggunakan bahasa asing, itu mungkin akan lebih menarik gitu ya, sehingga masyarakat-masyarakat di luar atau masyarakat internasional tuh bisa memahami gitu ya budaya kita gitu. Misalnya kita mendeskripsikan tentang tarian kita gitu, itu kan orang-orang kalau menggunakan bahasa Inggris, orang-orang di luar sana mungkin bisa mengerti, oh ternyata di Indonesia ada tarian yang memiliki makna yang dalam gitu. Gitu sih Kak, jadi menggunakan sosial media, apalagi sekarang itu sangat gampang ya untuk kita gunakan, untuk kita kampanyekan juga gitu. Itu sih menurut saya sebagai salah satu cara untuk menjaga eksistensi budaya kita dan juga untuk menjaga bahasanya sendiri, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia di laman Instagram kita sendiri gitu. Misalnya caption atau di setiap konten-konten kita masukkanlah bahasa Indonesia gitu kan. Tidak kalah kerennya kok bahasa Indonesia dengan bahasa asing gitu ya. Apalagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu pasti orang-orang berpikir, wah keren nih orang ini bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu.
Dan kadang tuh malah masyarakat kita yang cenderung malu ya kalau misalnya pakai bahasa Indonesia. Padahal kalau orang luar melihat kita menggunakan bahasa Indonesia tuh cenderung kagum gitu ya Kak. Betul, sebenarnya saya juga merasa terkadang bahasa Indonesia ini terlalu dikesampingkan ya gitu Iya, ya. Karena terlihat kayak waduh biasa aja nih, nggak dan kaku mungkin betul ya. kayak aku. Tapi sebenarnya menurut saya ini juga keren loh. Bahkan mahasiswa-mahasiswa internasional yang ada di perkuliahan saya itu juga mengikuti program BIPA gitu ya, bahasa Indonesia untuk penutur asing gitu ya, yang mana mereka belajar bahasa Indonesia karena mereka merasa bahasa Indonesia ini tuh keren gitu kan. Dan bahasa Indonesia ini tuh sebenarnya gampang loh guys, kayak lebih gampang daripada bahasa asing, bahasa Iya, Inggris, bahasa bener Cina banget. Makanya gitu. teman-teman dari luar Indonesia juga kayak lebih pengen untuk bisa belajar bahasa Indonesia ya Kak, melalui Betul, program BIPA yang ada di kampus. betul, betul. Nah, kalau boleh dirangkum secara singkat dari pembicaraan kita tadi nih ya Kak, apa pesan atau harapan dari Kak Fariska nih buat generasi muda dalam memanfaatkan bahasa sebagai jembatan komunikasi lintas budaya di dunia ini? Oke, harapannya satu jangan malu menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan kita gitu ya. Kita harus bangga dari Sumpah Pemuda zaman 1948 aja sudah ada gitu ya Iya, Sumpah bener Pemuda. banget ya. Dan oke gitu kayak bahasa Indonesia ini sebenarnya gampang loh guys ketika kita berdiskusi langsung, ketika kita rapat itu tuh sangat memudahkan kita untuk satu sama lain mengerti. Ada misalnya kalau seperti teman-teman kita ada yang tidak mengerti bahasa asing kan jadi lebih mempermudah gitu ya ketika Iya, kita bener menggunakan bahasa banget. Indonesia. Jadi harapannya teman-teman tidak malu untuk terus menggunakan bahasa Indonesia tanpa mengesampingkan bahasa asing juga. Kita tetap harus berusaha untuk belajar bahasa asing karena bagaimanapun itu akan membantu kita ke depannya gitu. Iya, Gitu Kak. bener banget nih yang disampaikan sama Kak Fariska. Kalau bahasa Indonesia itu juga penting. Walaupun bahasa asing tentunya penting juga ya Kak bagi Pasti, kita. Kalau misalnya betul. kita mau sekolah di luar negeri ataupun misalnya kita ketemu turis kan bisa dimanfaatkan. Akan tetapi alangkah lebih baiknya sehari-hari kita belajar berbahasa Indonesia juga. Wah, luar biasa sekali wawasan yang kita dapatkan dari Kak Fariska hari ini, dari pembicaraan kita. Kita jadi semakin tahu nih dan paham bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga perekat keberagaman budaya di dunia pendidikan. Betul. Terima kasih banyak Kak Fariska atas waktunya. Saya juga berterima kasih atas Aikina sudah mengundang saya dan membuat saya bisa merasakan pengalaman ini gitu ya, mengobrol langsung dengan Kak Aikina, keren sekali. Terima kasih kembali ya Kak Mariska. Semoga pengalaman dan gagasan tadi bisa menginspirasi para pendengar nih, teman-teman semuanya. Dan untuk Sobat Bahasa dan Sastra, jangan lupa terus ikuti episode podcast berikutnya dengan tema-tema yang menarik seputar bahasa dan pendidikan. Sampai jumpa dan tetap semangat merajut keberagaman lewat bahasa.